Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mensuplai kita nikmat karunia kesehatan waktu dan juga terpenting nikmat iman wal Islam sehingga kita bisa hadir di rumah Allah. Kalau bukan iman dan Islam, itulah kita tidak bisa beramal apapun. Allah SWT dengan kasih sayangnya mewujudkan kita di tempat ini. Semoga Allah berikan kita istiqamahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berharap pada Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga sahabatnya, keluarganya dan para ulama, semua yang berjuang di jalan Allah SWT. Semoga kita termasuk orang-orang yang didekatkan dengan Rasulullah nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan membahas surat Yasin ayat yang ke 22. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ulang sedikit dari 20 ya. Baca ayatnya ini. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuriduni ar-rahmanu bidurrin la tughni 'anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun Inni idzan lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ini masih ya, ayat yang kita baca barusan masih melanjutkan kisah penyempurnaan dari kisah Habib An-Najjar ya. Baik, jadi kemarin Habib An-Najjar kita sebutkan seorang tua dan salah satu pengikut daripada ajaran para rasul, ajaran Islam yang dibawa oleh 3 utusan Allah ke negeri Antakya. Dengan semangatnya, dengan keimanannya dia mengejar berlari kecil dari ujung negeri Aqsal Madinah menuju pusat peradaban, yaitu di tengah negeri, yaitu di istana. Kenapa ke istana? Karena 3 rasul itu ditangkap raja, begitu. Ditangkap raja yang zalim, mau dieksekusi. Karena sebelumnya mereka sudah diancam, la illam tantahu, kalau kalian tidak berhenti berdakwah ini, lanarjumannakum wa la yamassannakum minna azabun alim. Kalau kalian tak berhenti berdakwah, akan kami siksa, akan kami bunuh, akan kami rajam. Dalam tafsir, akan kami siksa sebelum kau mati. Dan memang penduduk Antakya ini penduduknya mengeksekusi orang mati ini memang luar biasa, kejam. Raja dan hukum di negeri itu kalau mengeksekusi orang betul-betul kejam. Baik. Karena terdengar ketiga rasul itu sedang diputuskan dan mau akan dihukum mati, maka berlarilah Habib An-Najjar ya, dari ujung kota, ujung negeri. Ya. Padahal kalau secara sosial ekonomi status beliau ini mungkin tak akan banyak mendapatkan respon yang baik ya Bu ya. Karena profesinya yang rendah, yaitu seorang najjar, tukang kayu. Kemudian ada yang mengatakan iskaf, tukang sol, ada yang mengatakan qassaran, tukang
permak lepis. Enggak tukang permak gitu. Dulu madu lepis. Ya. Ya, jadi atau tukang pangkeh lah. Jadi pokoknya profesi-profesi yang dulu eh, tidak dipandang tinggi di masyarakat gitu kan. Jadi bayangkan Bu, di Padang Pado, di ujung Daruang itu lampe tibu ke jalan ke Solo kan. Ada orang menjual kagang kaki limo pop ice misalnya. Dia beriman kepada Allah, jauh-jauh dia lari sampai ke balai kota, bayangkan, ke kantor gubernur. Nah, itulah kira-kira Habib An-Najjar itu. Ya. Karena perjuangannya yang luar biasa itulah maka Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, bersegera. Makanya segala amal soleh yang kaum muslimin atau orang beriman bersegera, maksudnya bersemangat, ya, dan paling banyak pengorbanannya, itu pahalanya paling besar. Maka ada kaidah ya dalam ilmu agama kita, al-jaza'u min jinsil amal. Sesungguhnya al-jaza', balasan itu min jinsil amal, dari beratnya amal tersebut. Kenapa sholat tahajud itu sholat yang banyak pahalanya? Karena ada berat tidur gitu. Subuh juga demikian. Apalagi mengaji mereka buat. Lebih berat dari tahajud ini. Ya, lebih berat dari tahajud. Tahajud masih bisa mengerjakan. Tapi kalau mengaji, masya Allah, tabarakallah. Kemudian dia berkata sampainya di sana, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ikutilah para rasul itu, bukan justru ditangkap, disiksa dan lain sebagainya. Baik. Kemudian ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itulah orang-orang yang tidak meminta kepada kalian ujrah. Arti itu balasan. Maksudnya di sini meminta uang, meminta jabatan, meminta kepentingan duniawi. Wa hum muhtadun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik. Jadi kalau ada orang yang soleh, Bu, orang yang soleh disebut dengan orang yang muhtad. Kalau orang yang jahat atau orang yang bodoh disebutnya murtad. Itu ketik beda antara ro dan ha, ya, muhtad. Wa may yahdillah fahuwal muhtad. Dalam surah Al-Kahfi, siapa yang diberikan hidayah oleh Allah fahuwal muhtad, itulah orang yang dapatkan petunjuk. Jamaknya muhtadun, ya gitu. Muhtadun jamaknya, itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang lepas petunjuk daripadanya disebut dengan murtad. Man may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbu. Nah, siapa yang berpaling, siapa yang murtad dari agamanya, lawan dari muhtad. Jadi kalau ada caleg namanya muhtadi, mancak. Namanya mancak. Tapi kalau namanya murtad, berarti walaupun orangnya rencak, ya, gitu. Nah, jadi kalau ada orang yang soleh, muhtad dia namanya, maka tidak hanya berhenti di situ. Oh, ini orang soleh, bukan ke situ. Ittabi'u, ikuti dia. Kok bisa dia seperti itu? Nah, itu maksudnya. Dan ciri-ciri orang yang muhtad itu tidak ada kepentingan dia menyebarkan kebaikan kecuali ridho Allah. Tidak tabayyir di dunia, Bu. Kalaulah kebaikan itu diukur dengan materi, gitu kan? Sebanyak materi apa akhirat surga yang mau dibayar? Ya. Mengkau diukur kebaikan itu sebatas materi, berarti kebenaran itu kalau diukur dengan materi, kebenaran itu akan bisa dibeli, kan begitu. Kebenaran itu jauh melampaui segala-galanya. Tak ternilai. Itu yang dipahami oleh para ulama, para pejuang kita, kemerdekaan. Entah berapa tawaran-tawaran pada mereka itu. Sekian gulden, dulu mata uang Belanda kan gulden. Sekian keping emas, oh enggak bisa. Kebenaran tetap kebenaran. Yang mau dibeli ini surga. Emang berapa mau bayar? Gitu ya. Nah, jadi itu ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk, yaitu
Orang yang perjuangannya sudah tidak melihat dunia. Orang yang tujuan orientasinya akhirat. Orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau sudah bisa ditakar dengan dunia, berarti nanti kebenaran bisa diperjualbelikan, kan itu. Nah, itu betul. Yang kedua, kalau lihat orang yang mendapatkan petunjuk, ittabi'u, ikuti. Kenapa? Karena dengan mengikuti itu kita mendapatkan ilmu untuk menjadi seperti dia, bahkan bisa lebih. Jadi ngikut-ngikut nih amalan luar biasa, Bu. Ngikut-ngikut itu amalan yang luar biasa. Kalau yang diikuti itu bagus, ya. Ya. Dalam surah Al-Kahfi itu, ketika Nabi Musa ingin berguru, kata Allah, ada orang yang lebih alim daripada engkau, wahai Musa. Siapa itu? Hambaku Khidir. Oh, Nabi Musa itu Rasul Ulul Azmi loh. Tetapi masih belajar sama Nabi Khidir yang bukan Rasul, Nabi biasa. Ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, apa kata Nabi Musa? Ada tahu ayatnya, Bu? Apa kata Nabi Musa ketika berguru dengan Nabi Khidir? Apa kata Nabi Musa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusydan. Hal attabi'uka, boleh tidak aku ikut engkau? Boleh tidak aku mengikuti engkau, wahai Nabi Khidir? Mudah-mudahan Allah SWT memberikan saya rezeki, ilmu, apa yang telah diajarkan kepada engkau. Nah, jadi Nabi Musa dapat ilmu gara-gara ikut Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Mohon maaf, anjing Ashabul Kahfi itu masuk surga loh. Ya, anjing Ashabul Kahfi itu surga loh. Salah satu anjing, mungkin satu-satunya anjing yang masuk surga. Tapi Allah ubah bentuknya. Itu gara-gara apa? Ikut-ikutan. Jadi anjing ini sebenarnya itu dia tuh pekerja di lahan, jaga ternak. Lagi dibawa sama bosnya, majikannya. Majikannya ini lagi baru pulang atau mau pergi dari pekerjaan itu ke ladang. Tiba-tiba datang Ashabul Kahfi, jumlahnya 6 orang. Kalian mau kemana? Kami nggak bisa lagi bertahan di negeri seperti ini. Kami sembunyi dari raja untuk mempertahankan iman. Oh, saya juga ikut. Jadi yang ikut itu majikannya. Anjing yang ini ngikut majikannya. Paham maksud saya? Ashabul Kahfi itu jumlahnya berapa? 7 ya? Sebenarnya cuma 6. Cuma 6, Bu. Yang satu lagi itu petani. Yang Ashabul Kahfi, yang pemuda yang merupakan anak-anak bangsawan itu cuma 6. Ya. Yang ke-7 itu petani, istilahnya, yang kerja di perkebunan, ternakan, dan dia bawa anjing penjaga dia. Apa dengan anjing? Anjingnya ini ngikut majikannya ngikut Ashabul Kahfi. Jadi ya namanya anak-anak bangsawan. Anak-anak orang kaya, anak-anak bangsawan. Sehingga bapak orang tua mereka diancam kalau anak kalian enggak ini, kalian. Jadi anjing, mohon maaf, fokus kita ke anjing, mohon maaf. Anjing ini ngikut majikannya. Majikannya yang ikut Ashabul Kahfi, itu pun tak sengaja di jalan gitu. Tadinya kalau nggak ketemu pun ya Allah alam ikut Ashabul Kahfi. Maksudnya gini loh, anjing saja ngikut kepada orang yang ngikut bisa masuk surga dan nggak niat gitu, nggak dari awal, nggak nawa itu dari awal. Apalagi manusia Muslim yang nawa itu ikut Rasulullah, gimana coba? Jadi maksudnya wujudnya jadi pokoknya bukan tadi binatang juga, tapi bukan anjing. Ya. Ya. Jadi anjing yang ngikut kepada tuannya, yang ngikut kepada orang-orang yang dapat hidayah, masuk surga. Apalagi orang Islam yang nawa itu ngikut kepada ajaran Rasulullah. Enggak dahsyat itu. Kemudian inilah orang yang mengerti nilai surga ya Bu ya. Bayangkan dari ujung negeri dia kejar ke pusat kota untuk mendapatkan tiket surga. Seandainya orang paham, kalau kita paham nilai sebuah
amalan itu lebih daripada ini juga. Ada konser apa tuh, K-pop misalnya, pokoknya konser lah itu ya. Itu orang konsernya Jakarta itu, yang ikut itu di luar Jawa, di luar Jakarta kan, di luar Jawa kadang ada itu. Jadi begitu animo orang kalau mengerti sebuah kebahagiaan, manapun dia ikuti. Kemudian kata ini masih sampai ayat 20 sampai ayat 28 itu masih kata-katanya Habib An-Najjar. Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa tidak? Why not? Wa ma liya la, kenapa tidak? Tidak ada alasan aku tidak menyembah zat yang telah menciptakanku dan kepadanya aku dikembalikan. Wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya kalian dikembalikan. Jadi dasar dari ibadah sekali lagi dalam Al-Quran itu prinsipnya ialah mengenal siapa pencipta kita. Kita, jadi cara gampang untuk beribadah kepada Allah itu kita kenal dialah yang telah menciptakan. Semua yang wujud, semua yang ada ini tentu ada yang mewujudkan. Yang mewujudkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Ya, menciptakan mata kita, lidah kita, kulit kita, rambut kita, tubuh kita, nyawa kita, ruh kita, dan memberikan berita kelengkapan dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang syukur kita kepada Allah sebagai pencipta ini terlalu rendah dibandingkan syukur kita kepada makhluk yang memberikan polesan kepada sedikit dari bagian diri kita. Nah, contohnya, ibu dia kawan masakan, apa contoh rendang lah gitu kan. Ibu di rumah dapat daging rendang, kira-kira lama, makan kan? Besoknya komentar ibu ke kawan yang maju, dia lama masakan ibu ya, bacok selah. Kenapa kita mampu bersyukur memuji dia seperti itu? Karena ada lidah yang mengecap, ada hidung yang mencium, ada tenggorokan yang menelan. Kerongkongan apa tenggorokan? Kerongkongan ya? Ya. Ada kulit yang mungkin merasakan hangatnya masakan itu. Ada mata yang melihat daging itu. Ada nasinya. Dilapar saya belum makan. Semuanya itu kan yang mengenai indera kita. Kita mampu bersyukur kepada sebagian makhluk yang memberikan polesan, sentuhan sedikit kepada sebagian yang Allah berikan. Justru kalau tidak ada mata, tidak ada lidah, tidak ada nyawa, bisa makan itu tidak? Nah, itu sederhananya begitu. Kita mampu bersyukur pada orang yang ngasih kita duit, padahal kalau Allah tidak memberikan kita apa-apanya kepada kita, tentu tidak bisa memanfaatkan itu semua. Allah cabui waktu, tidak ada manfaatnya. Jadi kita bersyukur kepada dokter gigi yang memasangkan behel kita misalnya. Ada orang ini giginya dipagar. Pagar itu mahal. Mau 5 juta, 10 juta tergantung bahan dan kualitas. Belum ada nyindir sisi dulu kontrol. Kita mampu bersyukur dipasangkan behel sama dokter, padahal bayar mahal kan? Tapi lupa bersyukur pada Allah yang memberikan gigi. Kalau nak ada gigi balok kagak behel. Nah, jadi semua nikmat yang kita peroleh dari makhluk itu kalau tidak berdasarkan atau tidak disiapkan sebelumnya nikmat oleh Allah yang asas, tidak bisa kita rasakan itu semua. Caranya apa? Dia no antar itu. Iya. Mengaji ini bagusnya setelah mengaji itu kita bangun tahajud, kita tadabbur, tafakur terus. Gitu. Jadi mengaji terus dan tafakur terus. Jadi jangan
Jangan taklim saja. Kita masukkan ke dalam hati kita. Ada waktu-waktu kita di mana berpikir mendalam. Ya. Kelebihan Ustadz mungkin itu aja, sering berpikir, ya. Sering merenung. Jadi dalam kita masuk ke dalam kalbu kita. Enggak. Ya semua yang kita pelajari, semua yang kita pelajari kita harus tapi dasarnya ilmu gitu. Dasarnya adalah ilmu, tidak merenung-renung sembarangan gitu. Muhasabah. Baiknya ketika tidak ada orang, sendiri aja. Ketika hati kita lagi lembut, itu bagus. Ketika sendiri. Jika waktu-waktu private. Ini apa, Bu? Berwarna kan? Silakan, Bu. Ya. Bisa berbagi. Bos ketek bilang minum. Ya, minum aja tahu apa, Bu? Baik. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ya. Enggak, maksudnya saya menerangkan apa cerita. Wa ma li la a'budu allazi fatarani. Fatara maknanya khalaqa. Yang telah menciptakan aku. Jadi dasar dari ibadah itu tahu siapa pencipta kita. Ya. Pencipta itu jangan hanya sampai tahu pencipta saja gitu. Ya itu tadi saya bilang harus kita masukkan ke hati kita makna pencipta itu apa gitu. Ya. Kayak kalau orang yang sudah kenal sama Allah, dunia itu kayak macam hijab saja, pembatas saja. Ya. Kita ibu dikasih bunga senang nggak? Dikasih bunga rangkaian sama suami gitu kan. Terus ada duitnya juga di dalam 5 juta, sudah banyak. Terus selip duit di situ, senang nggak? Nah, kita menikmati indahnya bunga itu lewat apa? Mata kita. Mata saja cukup, ternyata enggak, butuh cahaya tuh. Mata ini nggak berfungsi kalau nggak ada cahaya. Cahaya di mana datangnya? Dari matahari kan. Benda sebesar itu Allah hadirkan untuk sampai cahaya masuk ke mata kita. Cukup untuk bisa melihat mata dan cahaya? Belum cukup. Perlu syaraf mata yang membalikkan lensa itu. Ternyata mata kita itu tadinya tuh melihat objek itu terbalik. Tapi syaraf yang menyadarkan, oh itu terbalik. Nah, maka dibalikan di otak, Pak. Dan itu kita nggak berpikir malah. Terutama tiba-tiba kita bisa melihat lurus saja kan begitu. Sebenarnya kinerja otak itu membalikkan dimensi pantulan dari lensa kita itu. Saking cepatnya itu karunia Allah kepada kita, dibalikkan tanpa kita sadari, udah bagus saja gambarnya begitu. 600 megapiksel berapa itu megapikselnya itu mata kita. Saraf saja sudah cukup, belum perlu otak. Perlu otak untuk mencerna itu semua. Sudah cukup otak? Belum, perlu rangka tengkorak untuk menopang otak itu. Otak itu seperti dia tuh ada benda yang membuat dia stabil gitu, Bu. Nah, otak saja cukup, tengkorak tentu tidak cukup. Belum kulitnya, tubuhnya yang menopang. Tubuh saja cukup, ada ruh. Bayangkan itu untuk memandang sebuah bunga, kita perlu banyak sekali lapisan karunia Allah. Yang tidak bisa menghadirkan itu kecuali Allah. Maka sifat penciptaan itu hanya bisa disandarkan kepada Allah. Ya. Nah, ketika kita melihat bunga, kita bisa senyum, bahagia, itu juga hormon yang bekerja, kebahagiaan dalam hati. Siapa yang menumbuhkan itu? Allah juga. Maka kita berterima kasih kayak ngasih bunga, tapi lupa sama Allah, kejam kita, jahat kita. Ya. Bacanya alhamdulillah tapi sepenuh hati, bersyukur kepada Allah dan terima kasih kepada orang-orang itu menjadi wasilah gitu. Makanya para waliullah itu kalau sudah dapat nikmat, nggak ngelihat zahirnya nikmat, yang dilihat itu langsung Allahnya gitu. Yang keingat itu langsung zikirnya gitu.
Makanya saya bilang dari tadi, para wali Allah itu, orang soleh itu kalau udah melihat nikmat, nggak melihat zahirnya. Dunia ini kayak hijab. Yang sampai nipu kita, justru yang dia ingat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mengurangi rasa terima kasih kepada yang bersangkutan. Berterima kasih itu pun dilakukan karena dalam rangka taat sama Allah. Allah sudah bilang melalui lisan nabinya, siapa yang tidak berterima kasih pada manusia yang dengannya aku menghantarkan nikmat, dia sama sekali tidak terima kasih kepadaku. Berterima kasih pun karena Allah. Itu tauhid itu, Bu. Tauhid itu la ilaha illallah sampai ke sana gitu. Makanya saya pernah baca sebuah ungkapan para ulama, tidaklah aku melihat segala sesuatu kecuali mengingatkanku kepada Allah. Nah, itu zikirnya sudah kencang gitu. Itu yang hakikat zikir. Ya. Jadi kalimat fatarani atau khalaqa itu benar-benar harus kita masukkan ke hati, Bu. Jangan hanya seperti anak TK yang melakukan pencipta kita siapa Allah. Itu tidak. Harus kita renungkan secara mendalam. Berarti Habib An-Najjar ini perenungannya sampai ke situ. Sampai dia bisa speak up, bisa ngomong di hadapan orang, saking begitu dalamnya imannya bisa ngomong begitu. Mana mustahil lah, gak mungkin saya tidak beribadah kecuali kepada Zat satu-satunya yang menciptakanku. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian juga akan kembali. Jadi orang yang imannya baik, orang yang Islamnya baik, itu dia tahu pangkal dan ujung. Tahu pangkal dan ujung. Pangkalnya dia dari mana dan mau kemana. Ya. Ini nasihatnya, kalian mau kemana? Gitu. Wa ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kembali kepada Allah, apa yang kamu bilang nanti sama Allah di akhirat? Jadi seorang muslim tahu dari mana dia berasal dan kemana dia akan kembali. Sudah. Dari mana dia memulai dan kemana dia menuju. Ya. Dari mawa ke kamawa, pikir-pikir itu dalam itu. Kalau kita tahu dari mana kita berasal, akan tahu kemana kita menuju. Tapi kalau kita tidak tahu dari mana kita berasal, maka sesat jalan, tidak akan tahu kita jalan pulang. Nah, pulang juga akan pulang, tetapi dalam keadaan dimurkai, gitu kan? Baik. Jadi dunia ini PR terbesar, tugas pertama kita yang paling besar itulah mengenal Allah. Tugas terbesar kita di dunia ini pertama mengenal Allah. Udah. Setelah mengenal Allah, judulnya nanti syariat mudah. Mau sholat, ayo. Puasa, ayo. Ngaji, ayo. Tapi kalau dasarnya tidak kenal siapa itu Allah, ya sudah repot. Akan zalim, akan nipu orang. Itu kan awalnya karena tidak kenal Allah. Allah itu punya sifat Al-Basir, As-Sami, Al-Adl, Al-Muntaqim, Al-Aziz. Jadi kaumnya ini benar-benar disadarkan dengan prinsip-prinsip beragama, Ibu ya. Ikutilah para utusan Allah, kemudian ikutilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang tidak ada motivasi duniawi. Kemudian dia dalam berdakwah tidak menggurui, lihat Bu ya. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Jadi dimulai dari diri dia sendiri. Jadi ibaratnya self experience istilah itu. Pengalaman pribadi itu boleh jadi salah satu metode dakwah. Apalagi ibu-ibu ini paling bagus dakwahnya kalau gayanya sudah self experience. Apa itu self experience? Pengalaman pribadi. Ibu misalnya jadi marketing jualan kosmetik gitu kan. Kosmetiknya ini alhamdulillah ada tisu mana? Enggak ada apa? Nama apa? Saya enggak ada lagi. Alhamdulillah, makasih. Apa tadi? Self experience ya. Nah, Ibu menjual barang kosmetik. Orang kalau jualan kosmetik itu yang dijualnya apa? Pemutih muka misalnya. Mungkin enggak orangnya itu mukanya
kusam, kucak apa, balang-balang gitu kan. Nggak mungkin, orang nggak percaya. Pakailah produk ini gitu ya kan. Ibu saya, coba ibu pakai lucu orang kan begitu. Ya. Tapi tanpa ngomong, kalau kita sudah memakai itu memang bagus, tanpa ngomong pun kadang bisa laku ya bu ya. Ya ibu rancak bana kurih bana kini badannya agak kuat langsing arasianya bu katanya orang akhirnya kan. Baru masuk iklan di situ kan. Minumlah katanya. Jadi self experience itu kadang lebih penting gitu. Begitu juga dengan prinsip tauhid. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani. Kalau saya sih tidak mungkin lah saya beribadah kepada yang bukan menciptakanku. Aku beribadah menyembah hanya yang kepada yang menciptakan, jadi kepada Allah. Dan kalian akan juga kembali kepada Dia, kan begitu. Jadi self experience itu salah satu metode dakwah, ya. Jadi bawaan ke diri awak dulu. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Wow, berani bu. Orang kalau iman sudah masuk ke hati, bangga. Ya. Apalagi umat-umat terdahulu, terutama Bani Israel, itu memang ada kelebihan yang saya dengar dari guru-guru saya. Ya, kalau mereka sudah beriman kepada Allah, mereka bisa melihat surga, bisa mereka melihat bayangan surga mereka di pelupuk mata ketika sakaratul maut. Itu kelebihan Bani Israel. Ya. Kemudian makanya ketika Nabi Musa berdakwah ke Firaun, yang masuk Islam siapa? Masuk Islam itu para penyihir kan? Kenapa penyihir itu bisa masuk Islam? Berani itu. Kata Firaun, kenapa kalian beriman sebelum aku izinkan? Kenapa kalian masuk agamanya Musa sebelum aku izinkan? Gitu kan? Akan kusalib kalian, kupotong kaki tangan kalian secara silang, begitu kan? Itu akhirnya kan dieksekusi seluruh penyihir itu. Kenapa? Karena mereka melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulu umat-umat terdahulu iman masuk ke dalam hati mereka, maka Allah bukakan beberapa hal-hal gaib masuk surga. Bani Israel, umat terdahulu begitu. Ya. Kita Allah alam ya, saya tidak ada begitu. Kecuali orang yang dikecualikan. Ya. Ilama man rahimahullah. Kemudian a'attakhidhu min dunihi alihatan. Pantas enggak aku mengambil, maksudnya sini menjadikan, ittakhadha itu menjadikan, attakhidhu. Di situ kan maknanya hal, apakah. Attakhidhu sebenarnya begitu. Hal attakhidhu. Apakah aku akan menjadikan min dunihi selain daripadanya, maksudnya selain daripada Allah, alihatan. Ilah. Ilah itu maknanya sesuatu yang ditaati, sesuatu yang disembah, sesuatu yang diibadahi. Jikalau yuridanir rahmanu bidurrin, kalau ar-rahman Allah itu ingin memberikan aku sebuah apa itu? Mudarat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan saya mudarat, padahal itu tidak mungkin. Buktinya dia mengatakan Allah itu Ar-Rahman. Jadi kalau Ar-Rahman itu ingin memberikan saya mudarat, la tughni anni syafa'atuhum, maka berhala-berhala itu, min dunihi tadi itu, berhala-berhala atau Tuhan yang dianggap Tuhan selain Allah itu tak akan sanggup. Sanggup apa? La tughni anni syafa'atuhum, tidak akan sanggup menolongku jika Allah ingin memberikanku mudarat. Syai'an, apapun itu, wala yunqizuna, tidak bisa menyelamatkanku. Anqadha yunqizu artinya menyelamatkan. Jadi ini sebuah analogi ya. Kalau ada Tuhan selain Allah, ya, maka Allah itu Maha Kuasa. Kalau Allah memberikan sebuah mudarat kepadaku, bisa enggak Tuhan-Tuhan selain Allah itu mencegahku dari mudarat yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang hak? Ya, tentu tidak bisa. Wow, inilah pemahaman akidah daripada Habib An-Najjar. Karena kita ingat Habib An-Najjar ini orang tua, pendidikannya mungkin rendah karena pekerjaannya bisa dilihat. Tapi dia paham konsep dasar keimanan. Apa itu konsep dasar iman, Bu?
Sifat-sifat Allah apa? Al-mani'u wal mu'ti. Allah itu yang maha memberikan dan maha mencegah. Al-mu'ti yang memberikan, tidak ada mampu yang mencegah kalau Allah sudah memberikan. Wal mani'u, Allah itu tidak maha mencegah, tidak, Allah maha mencegah. Kalau Allah sudah mencegah, tidak ada mampu yang bisa memberikan. Kata Nabi, jikalau seluruh manusia, lau annal ummata, jikalau seluruh umat, bukan hanya manusia, seluruh makhluk bermaksud untuk memberikan mudarat kepadamu, kalau Allah tak izinkan, tidak akan terjadi. Jika seluruh makhluk berkeinginan untuk memberikan manfaat untukmu, sedikit manfaat, apapun itu, jika Allah tidak izinkan, tidak akan mendapatkan manfaat kita. Nah, itulah sifat kemutlakan Allah. Allah itu pangkal segala-galanya. Nah, jadi izin Allah itu izin yang mutlak. Ya. Jadi semua batal kalau Allah sudah berkata lain. Ini akidah. Ini dahsyat, ini banyak ilmu dari Habib An-Najjar ini. Jadi mungkin enggak ilmu yang beliau dapatkan ini tiba-tiba dapat. Enggak, berarti apa, Bu? Analisis saya, setelah dia masuk Islam, dia belajar. Dia belajar kepada para rasul itu, belajar akidah. Jadi tidak hanya masuk Islam, mu'alaf, sudah selesai. Tapi dia belajar. Walaupun di usia tua, belajar. Habib An-Najjar ini sudah tua. Tapi dia belajar akidah secara, mungkin tidak belajarnya main-main. Tidak mungkin, sedalam ini akidahnya. Pasti belajarnya intensif, mengajinya ini. Sama 3 rasul tadi itu. Sehingga dia berpikir ketika guru-gurunya ditangkap, 3 rasul itu dia merasa harus membela juga. Ya, jadi jangan ada alasan, wala gaib, beraja, masuk itu. Jangan. Justru harus meningkat sebenarnya. Ya, mengajinya kalau sudah usia. Ya. Ibu ya. Saya sering menceritakan para ulama terdahulu itu tidak sama semuanya, tidak sama kayak Imam Syafi'i semua. Imam Syafi'i belajar Quran itu kan umur 9 atau 8 tahun, 7 tahun dah hafal Quran kan. Memang dari kecil belajarnya gitu. Imam Bukhari juga begitu. Banyak ulama itu memang dari kecil belajar agama. Tapi banyak juga ulama yang belajar Islamnya dari usia yang sudah tinggi. Siapa contohnya itu? Contohnya Al-Imam Abu Walid Al-Baji Al-Maliki. Jadi Imam Al-Baji ini salah satu imam mujtahid mutlak dalam mazhab Maliki. Pensyarah terbaik dari kitab Al-Muwatta. Tahu Bu, beliau mulai mengaji umur berapa? 38 tahun. Hampir nih. Baru mulai mengaji. Baru belajar Islam. Sampai menjadi ulama tersohor dalam mazhab Maliki. Statusnya sama ke Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Siapa lagi? Imam Al-Baji ini profesinya tadinya satpam. Ini 38 tahun mulai bermengaji, itu posisinya satpam. Di malam hari dia jaga malam, di siang hari dia tidur sebentar, habis itu dia keliling mengaji subuh sama ulama. Ini jadi ulama terbesar dalam mazhab Maliki, Imam Al-Baji. Kemudian ada Imam Al-Kisai. Siapa yang belajar ilmu nahwu sorof pasti kenal dengan Imam Al-Kisai. Imam Kisai ini tadinya tukang bersih-bersih musaji. Baru mulai ya cleaning service, CS ya. Baru mulai mengaji itu umur 40 tahun. Awalnya bersih-bersih masjid. Karena bersih-bersih masjid siang hari, pagi hari, sore hari, malam hari, dia sering mendengar pengajian. Pengajian yang sering dia dengar itu pengajian bahasa Arab, nahwu sorof di masjid. Karena mau membarasihan juga, mampakum tarangajo gitu kan. Suatu ketika Syekh yang mengajar itu bertanya pada murid-muridnya tentang suatu persoalan. Tidak ada yang bisa jawab. Syekh ini Imam Al-Kisai ini karena dia sering mendengar, akhirnya dia bisa menjawab. Kamu siapa? Gitu. Saya tukang bersih-bersih masjid. Akhirnya sejak itu dia duduk di majelis. Kemudian setelah berapa tahun dia berubah menjadi imam dalam mazhab atau imam dalam ilmu nahwu. Ada yang lebih ekstrim lagi. Ada seorang tabi'in bernama Imam Saleh bin Kaisan. Imam Saleh bin Kaisan ini baru mengaji di usia 70 tahun. 70 tahun Bu, bayangkan.
dan dia kesulitan menghafal, lemot gitu, lelet, sehingga dia kalau menghafal itu dia harus teriak-teriak, harus kareh suara, terangkat telingo itu. Sampai tetangganya tuh protes, malam-malam kenapa kau mengulang-ulang pelajaran begitu gitu kan? Sehingga kami pun hafal yang kamu hafal gitu. Sampai di usia 100-an tahun, Imam Saleh bin Kaisan ini menjadi salah satu ahli hadis dan fikih dalam mazhab penduduk Madinah ketika itu. Kalau tidak ada Imam Saleh bin Kaisan ini, ya di umur 100 tahun lah menjadi ulama hadis. Kalau tidak ada Saleh bin Kaisan ini, tidak kita kenal yang namanya Umar bin Abdul Aziz, karena salah satu muridnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Tidak kita kenal Al-Bukhari, Imam Bukhari, tidak kenal Imam Muslim. Jasanya siapa itu? Imam Saleh bin Kaisan. Baru belajar umur 70 tahun. Ibu berapa umurnya gini? 72. Ya, ini tidak mustahil ya Bu. Semangat saja. Jadi agama kita ini bukan agama hasil, tapi Allah mengapresiasi, menghargai proses. Siapa yang sungguh-sungguh bisa. Jadi jangan lihat kemampuan kita, lihat kemampuan Allah, ya, khazanah Allah. Jadi Habib An-Najjar tentu memahami semua akidah-akidah ini tidak instan, tentu dengan proses pembelajaran oleh gurunya, ketiga rasul itu. Sehingga dia paham mengenai sifat-sifat Allah, ya. Ini kemudian dia mengatakan atakhidu min dunihi alihatan. Lagi-lagi gaya bicaranya itu self experience. Apakah mungkin saya mengambil sesuatu menjadi ilah selain Allah? Sebenarnya kan dia lagi cerita pengalaman pribadi, tapi kan lagi dakwah itu sebenarnya. Apakah mungkin saya tidak sholat, cerita kepada teman-teman, sedangkan Allah memberikan saya rezeki setiap saat. Kemudian orang yang mendengar kan mikir jadinya, iya juga ya. Nah, gitu. Jadi self experience ini salah satu metode dakwahnya Habib An-Najjar, menceritakan pengalaman pribadi. Ya. Makanya kalau ada orang yang baru masuk Islam mu'allaf, itu dakwahnya cuman cerita pengalaman aja. Kok bisa masuk Islam gitu? Itu sudah jadi bahan dakwah. Ya. Jadi tidak perlu banyak materi, tapi kalau orang sudah bercerita pengalaman pribadinya, maka itu sudah menjadi wasilah untuk menyampaikan hak kebenaran. Baik. Iya, cerita aja pengalaman pribadi. Iya. Kalau menceritakan pengalaman orang belum tentu kita merasakan. Kita tidak merasakan, kita cuma tahu aja. Mungkin kalau Imam Saleh bin Kaisan yang langsung cerita ke ibu-ibu, lain cerita itu. Saya cuma mengambil dari yang menceritakan pula. Akan berbeda ketika saya menceritakan pengalaman pribadi. Baik. Kemudian pada kalimat attakhidhu min dunihi alihatan, salah satu sifat ilahiyah atau uluhiyah adalah memberikan mudarat dan memberikan manfaat, dan itu tidak bisa kecuali atas izin Allah. Itu sifat ilah. Jadi tidak disebut Tuhan kalau ada yang menghalangi. Itu Tuhan begitu. Tidak disebut Tuhan kalau dia bisa dihalangi. Tidak Tuhan betul. Kalau sudah ada yang menandingi dia, itu bukan Tuhan namanya. Yang namanya Tuhan itu punya keputusan dan sikap absolut. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Titahnya itu pasti terlaksana, itu yang Tuhan. Tapi kalau ada yang bersifat, ada dewa, Tuhan yang bisa dihalangi oleh makhluk yang lain, itu bukan Tuhan, gagal ketuhanannya gitu. Begitu ya. Ini prinsip dasar, tapi banyak agama kepercayaan di dunia ini yang bermasalah gitu. Ya. Masa Tuhan bertarung dengan iblis? Tidak bisa Tuhan versus iblis, nggak bisa begitu. Nah, jadi, tapi ini kan begini loh. Ini nih banyak aspek yang bisa kita ambil pelajaran ya Bu ya. Habib An-Najjar yang mu'allaf saja gitu ya. Begitu dia mengenal Allah, langsung kebesaran Allah itu masuk kolbunya. Ini kan Allah lagi ngenalin dirinya pada kita sebenarnya. Saya ini begini loh, gitu kan.
Saya itu fa'alun lima yurid. Saya itu memiliki kehendak absolut. Kalau saya berkehendak jadi gitu. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah. Ini gimana kita memakai dalam keseharian ini? Ya. Jadi jangan sampai ya, ini yang saya khawatirkan ya. Quran ini udah, Al-Quran itu sudah berbagai cara mengenalkan Allah kepada kita, tapi kitanya nggak kenal sama Allah. Itu masalahnya. Jadi belum masuk ke kalbu kita itu. Jadi pertanyaan itu. Kita masih meyakini ada yang bisa memberikan mudarat selain Allah. Makanya masih cemas-cemas. Masih takut-takut gitu kan. Ya. Anggaplah besok kita meninggal dunia, Bu. Kita sendirian di liang lahat. Ada yang bisa memberikan mudarat? Munkar dan Nakir tidak bisa memberikan mudarat. Ya Bu ya. Apalagi hewan-hewan di kubur tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mampu melindungi kita. Jadi kalau kita paham makna la tughni anni syafa'atuhum, maka kalau kita tahu bahwasanya yang berikan manfaat dan mudarat itu mutlak adalah hak atau mutlak kekuasaan Allah, maka kita akan cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak mencari orang-orang yang juga menyandarkan kemampuan dia memberikan manfaat mudarat itu kepada Allah. Baik. Ini izan, kalau begitu sesungguhnya aku izanu, kalau begitu kalau saya mencari ilah selain Allah, ini la fi dhalalin mubin. Ini izan, kalau begitu saya termasuk orang-orang yang benar-benar aku termasuk sesungguhnya kalau begitu sesungguhnya aku termasuk ke dalam kesesatan yang nyata. Fi dhalalin mubin. Fi dhalalin mubin. Benar-benar saya di dalam kesesatan yang nyata. Apa kesesatan yang nyata itu? Bisa kita urutkan itu. Dhalalah atau kesesatan itu yang pertama ialah menganggap bahwasanya ada yang memberikan mudarat dan manfaat selain Allah. Satu. Dua, lupa bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Wa ilaihi turja'un. Kemudian kesesatan yang lain adalah beribadah, mentaati kepada yang bukan menciptakan kita. Yang keempat adalah tidak mengikuti orang-orang yang menyerukan kepada tauhid. Kesesatan yang nyata. Ya. Orang-orang yang tidak mengikuti para rasul, orang yang pasti sesat. Ini idzal lafi dhalalin mubin. Baru kemudian ada deklarasi. Jadi dolal itu maknanya banyak ya Bu ya. Dolalah itu banyak artinya. Di antaranya ialah sesat jalan, tidak tahu mana tujuan, disebut dengan dolal. Wa wajadaka dhalan fahada. Dan kami mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan sesat jalan. Di situ bukan sesat akidah. Nabi Muhammad tak pernah sesat akidah. Ini yang menafsirkan kadang-kadang. Karena kejadiannya Nabi pernah waktu kecil-kecil jalan-jalan di Mekah tersesat gitu. Maka Allah memberikan hidayah petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW bisa kembali pulang. Orang mencari itu Muhammad mana gitu. Ya, jadi wajadaka dhalan fahada, maksudnya Nabi pernah tersesat jalan, tidak tahu arah pulang begitu. Baru pulang dari ibu 6 tahun. Baru pulang dari kabilah yang menyusukan itu, kabilah As-Sa'diyah, Halimah, Bu Halimah. Halimah As-Sa'diyah, Halimah dari suku Sa'diyah, Bani Sa'ad. Pulang ke Mekah mungkin karena baru kan lama di kampung, ibu di kota bingung kan. Nah, jangankan umur anak 6 tahun Bu. Ambo pertama kali ke KL, ke Kuala Lumpur, main-main ke tower yang tower Petromax. Petronas. Ya Allah, Petromax nama lampu. Itu sase Ambo Bu. Saking luasnya itu, bawah itu sase. Nah, itulah ayat wajadaka dhalan fahada. Jadi makna dhalal itu diantaranya adalah tersesat jalan. Kemudian dhalal itu tidak mencapai tujuan. Itu juga masuk makna dhalalah. Artinya tidak sampai kepada yang dituju. Atau dhalalah juga bermakna orang yang sesat itu adalah orang yang bangkrut, rugi. Sebagaimana firman Allah, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala allazina dhalla sa'yuhum." Itu orang-orang yang habis
sia-sia usahanya. Berarti dhalla juga bisa bermakna bangkrut atau sia-sia, habis, tidak ada untungnya. Ya, atau dhalal bisa bermakna sesat dari segi akidah. Sebagaimana firman Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi inni idzal lafi dhalalin mubin. Kalau begitu, ya, maksudnya kalau saya mengambil ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tidak bertauhid, tidak mengikuti ajaran Rasul, maka saya sudah ambil jalan yang salah. Akan selamanya saya bingung. Kemudian saya tidak akan mencapai tujuan yang saya ingin maksudkan. Kemudian habis sia-sia umur saya. Kemudian saya akan dianggap sesat oleh Allah Subhanahu wa taala secara akidah, dan tempatnya sesat itu di neraka, begitu. Itulah makna di antara makna dhalal. Inni idzal lafi dhalalin, tidak hanya dhalal, mubin lagi. Mubin di situ adalah sifat daripada dhalal, dhalalin mubinin. Kemudian ini, jadi dalam Al-Quran itu disebut mubin itu ada beberapa kata ya. Ada musuh yang nyata, innahu lakum aduwwun mubin. Ya, ya, apa kata, la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Jangan ikuti setan, karena dia musuh yang nyata. Al-Quran juga disebut dengan nurun mubin atau Al-Quranun mubin. Ya. Kemudian kesesatan juga nyata juga di sini. Jadi kalau apa namanya, kesesatan orang yang keluar daripada Islam itu kesesatan yang tidak main-main ya, serius itu. Masalahnya itu serius. Parah ya, penyakitnya kronik ya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Baru kemudian dia deklarasi, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Baik, di sini ada para ulama menafsirkan kalimat inni amantu bi rabbikum, ini ucapan Habib An-Najjar kepada Rasul. Kalau ucapan sebelumnya itu kepada rakyat Antokia. Oh, berarti ada dua khitab yang berbeda ya, Bu ya. Ada dua arah tujuan yang berbeda. Halo? Antuk, Bu. Saya jadi Nina Bobo di sini. Ya. Saya enggak biasa ceramah marah-marah, Bu. Saya datar-datar aja gitu. Inni amantu bi rabbikum. Jadi ini kalau kata sebelumnya itu mulai dari ya qaumi tabi'ul mursalin sampai inni zalla fi dhalalin mubin, ayat 24, itu ucapan Habib An-Najjar kepada rakyat Antokia. Orang-orang yang masih menyembah berhala. Masuk juga pembesar-pembesar, raja-raja yang zalim. Sedangkan ucapan inni amantu bi rabbikum, ini ucapan Habib An-Najjar kepada 3 rasul yang ditangkap. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian. Kalian itu maksudnya kepada 3 rasul itu yang menyeru kepada Allah, kan begitu. Ya, karena dasarnya karena orang-orang kafir belum menganggap Allah sebagai Rabb mereka. Maka ungkapan inni amantu, sesungguhnya aku ini beriman kepada Tuhan kalian, maksudnya adalah kepada Rasul. Fasma'uni, aslinya itu fasma'uni. Cuman al-ya dihapuskan untuk muraat al-kalimah al-jumlah. Aslinya itu ada ya di situ, Bu. Fasma'uni maksudnya adalah dengarkanku, maksudnya saksikanlah. Jadi dia bersyahadat. Ucapan ini diucapkan menjelang dia dieksekusi. Ucapan Habib An-Najjar yang terakhir ini adalah kata-kata terakhirnya sebelum dia dihukum mati. Ya, sebelum dia dieksekusi, apa ucapan terakhir? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah. Siapa yang di akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi bisa akhir hayat itu bisa melalui natural, maksudnya meninggal secara natural, atau ketika seorang itu dieksekusi mati.
Ya, sama-sama dibunuh. Ya, kita lihat penjelasan para ulama bagaimana dia dieksekusi, ya. Ya. Baik. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika sesudah dia berikrar itu, ketika menjelang dia dieksekusi, inni amantu bi rabbikum fasma'uni. Dengarkanlah, saksikanlah saya beriman kepada Allah. Maka orang-orang itu mengeksekusi dia, membunuh dia sebagaimana ancaman. Ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini dari sahabat bahkan, ya. Seperti Abdullah bin Mas'ud, dia berpendapat bahwasanya berbeda pendapat dalam hal cara eksekusinya. Tahu apa saya cerita, Bu? Bukan enggak selero dulu makan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Wa ta'u bi arjulihim hatta kharaja qasabuhu min duburi." Cara eksekusinya adalah mereka menginjak-injak perutnya sampai keluar isi perutnya melalui duburnya. Itu tadi, beriman kepada Allah. Tapi itu tadi. Jadi ini kejam sekali. Menginjak paru sampai keluar. Ya. Ini keterangan dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Yang kedua, kemudian setelah mati, wa ulqiya fi bi'rin. Kemudian dia dilemparkan ke sumur. Kamu juga PKI mana? PKI sudah bunuh dimasukkan ke sumur, ya. Oh, berarti PKI ini dari Antokia. Ilmunya dari Antokia. Jepang kayak gitu juga kan. Kata nenek saya dulu, kalau di ibu saya cerita juga. Kalau dulu Jepang nyuruh kita menggali lubang di bawah rumah masing-masing. Iya, Bu? Iya. Iya. Kalau ada yang mati tinggal dikubur. Dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin annahum qatalur rusula asalasah. 3 rasul itu juga dibunuh. Ya. Mungkin cara eksekusinya juga mirip, ya. Imam As-Suddi mengatakan, "Ramauhu bil hijarati wa huwa yaqulu Allahumma hdi qaumi." Ada yang mengatakan pendapat yang kedua, dia dibunuh dengan cara dirajam, dilempar dengan batu. Ketika dia mau meninggal itu dia mengatakan Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan kharaku kharqan. Kharaku kharqan fi khalqihi wa a'allaquhu min suril Madinah. Kemudian dia digantung. Ada yang mengatakan dia digantung, kemudian ditaruh mayatnya di benteng, dipajang di benteng kota, di suril Madinah. Kemudian dikuburkan di benteng juga. Bahwa ini kejadiannya sekitar 500 tahun, ya. Berapa tahun kemarin saya bilang? 600 tahun. Di zaman Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Ya. Kemudian pendapat yang keempat, saya ragu artinya. Khorakuni ya digantung kayak dia. Pendapat yang keempat, nasharuhu bil minsyar. Pendapat yang keempat, dia gergaji dengan gergaji. Kan saya bilang tadi, Bu, nggak apa sih cerita ini mengerikan itu. Kejamnya orang-orang terdahulu, ya, dalam mengeksekusi. Ya. Dia digergaji menjadi 2 badannya. Jadi kaki kanan, kaki kiri begitu. Baik, itulah 4 pendapat yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir. Baik.
Jadi umat-umat terdahulu, Bu, memang ujian imannya berat-berat. Umat-umat terdahulu itu ujian imannya luar biasa. Ya. Kita tahu maksudnya Fir'aun gimana memperlakukan Masyitah, ya Bu ya. Sampai di Indonesia namanya Siti Masyitah. Padahal Masyitah artinya perempuan penyisir. Karena nama aslinya wallahu alam. Masyitah itu profesi. Dia tukang sisir putri raja. Masyitah juga digoreng kan. Asiyah juga dibunuh istri Fir'aun juga sendiri. Itu juga Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Ya. Jadi umat-umat terdahulu itu memang ujian imannya sangat berat. Maka Nabi SAW berdoa pada Allah, ya Allah jangan sampai umatku juga demikian. Diajarkan kita doa, Rabbana la tu'akhizna, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah jangan timpakan kepada kami beban ujian iman seperti umat-umat terdahulu, kama sebagaimana umat-umat sebelum kami. Ya, tapi tidak semasif umat terdahulu, Bu. Ada juga umat Islam yang dapat. Ya, di Palestina tuh kejam juga itu, Bu. Di Myanmar waktu kejadian tragedi Poso juga itu mayat di baling-baling masjid. Kepala orang baling-baling masjid itu. Ya. Terus perempuan hamil dibelek perutnya, keluarin bayinya, digantung di pohon, itu di Poso, Bu. Ada begitu tapi tidak umumnya gitu. Ada tapi tidak banyak gitu. Ya, makanya kita rajin-rajin baca doa Rabbana, itu di akhir surat Al-Baqarah itu. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya. Makanya dalam Al-Qur'an kan dikatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu menyangka masuk surga? Walam ya'tikum, padahal belum datang kepada kalian masalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang ujian sebagaimana umat-umat terdahulu, massatuhumul ba'sa wadh-dharra'u wa zulzilu, mereka mendapatkan penderitaan, kesusahan, bahkan goncangan hati. Hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah, sampai berkata para rasul dan orang-orang beriman, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah. Ala inna nasrullahi qarib, sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Baik. Namun ya, banyak teks dalam buku-buku tafsir saya baca, orang yang mati syahid itu tidak merasakan rasa sakit kecuali seperti digigit nyamuk. Jadi orang-orang yang mati syahid itu bentuknya memang mengerikan. Tapi sebenarnya begitu kena pedang, begitu kena api, Ashabul Ukhdud itu, ya, begitu kena gergaji, maka Allah cabut rasa sakit. Lalu mereka meninggal dalam keadaan damai. Ya. Tapi untuk sampai ke sananya itu, sampai dieksekusi itu yang mengerikan itu. Tapi setelah datang setelah di eksekusinya itu, maka tidak dirasakan sakit oleh orang mati syahid. Ya. Bahkan Nabi SAW menjelaskan orang yang mati syahid sadar mereka sudah masuk surga, mereka minta dihidupkan lagi untuk mati syahid lagi. Jadi senang justru. Senang karena pertama tidak merasakan sakit, yang kedua pahalanya besar ternyata mati syahid itu. Sehingga mereka malah kecanduan untuk mati syahid gitu ibaratnya. Tanda-tanda kecanduan. Ya. Orang yang mati syahid, syuhada itu minta kepada Allah untuk kembali ke dunia, berjuang lagi, mati lagi gitu. Nah, itulah rahasianya yang mungkin kita tidak bisa merasakan itu. Ya Allah. Baik. Kemudian inni amantu bi rabbikum fasma'un qila dukhulil jannah. Qila dikatakan kepadanya berkemungkinan ini ucapan malaikat. Berkemungkinan ini ucapan malaikat. Atau juga kemungkinan ucapan Allah langsung. Jadi ucapan-ucapan semacam ini dikatakan kepadanya itu kan kata pasif ya, Bu ya. Kata pasif yang subjeknya tidak disebutkan. Ya. Air ini diminum. Saya minum kan tidak disebutkan dalam kalimat. Bisa jadi saya, orang lain, siapa? Air ini telah diminum, enggak tahu.
Siapa yang minum tak pasti. Nah, kalau dalam Al-Quran kata-kata pasif itu kalau berkaitan tentang rahmat Allah, peluangnya dua. Kalau enggak itu ucapan Allah langsung atau para malaikat rahmat saja. Qila dikatakan kepadanya oleh siapa? Mungkin Allah atau kalau kata Allah seperti akhir surah Al-Fajr itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kepada hamba-hambaku. Itu Allah. Ini Allah yang berfirman kepada orang yang husnul khatimah. Betul disebutkan disebutkan qila dukhulil jannah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah kamu wahai ruh yang mutmainnah dalam surgaku. Begitu juga di sini qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Boleh jadi ini ucapan Allah langsung kepada Habib An-Najjar, atau boleh jadi juga ucapan malaikat. Allahu a'lam. Yang penting susah surga itu tidak kan. Udkhul artinya masuk. Dakhala yadkhulu, udkhul wala tadkhul fadzaka dakhilun fadzaka marhulun gitu ya. Masuklah kamu ya. Sendiri nih karena fi'il mudhari' khitabnya mufrad, tunggal. Udkhul anta maksudnya. Udkhul anta. Masuk engkau. Kemana? Al jannata, ke dalam surga. Ini menjadi dalil bahwasanya orang yang mati syahid itu tidak ada alam barzakh. Orang yang mati syahid tidak ada alam kubur. Masuk surga langsung. Surga. Bahkan dalam hadis yang panjang Rasulullah menceritakan orang yang mati syahid itu bukan hanya masuk surga, tetapi jalan-jalan di surga melalui burung yang besar, burung hijau. Jadi paruh burung hijau. Mungkin maksudnya pesawat canggih mungkin ya. Karena Nabi dalam menjelaskan perkara gaib surga itu karena lompatan zaman dan teknologinya jauh, agak susah dengan dipahami bahasa Arab di zaman itu. Ya. Jadi orang yang mati syahid itu tidak ada alam barzakh. Apalagi pertanyaan Munkar dan Nakir tidak laku. Munkar dan Nakir tidak perlu nanya orang yang mati syahid. Munkar dan Nakir itu tidak akan bertanya kepada orang yang mati syahid, pada Nabi dan Rasul, orang yang meninggal di hari Jumat. Tidak tanya. Tidak ada itu. Ya. Orang yang mati syahid itu tidak ditanya. Orang yang meninggal Jumat juga tidak ditanya Munkar dan Nakir mati syahid kemana Ustaz? Mereka sudah jalan-jalan di surga. Mereka sudah jalan-jalan di surga. Kiamat nanti, bodoh amat mau kiamat, mereka jalan-jalan aja terus. Mungkin diwafatkan sebentar, tapi dibangkitkan lagi, dalam kondisi sudah di surga lagi. Gitu. Mati syahid. Jalan-jalan aja tuh mati syahid itu. Jadi qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah. Dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Dia berkata, ya itu harfun nida, huruf manggil. Laita ini termasuk inna wa akhawatuha dalam ilmu bahasa Arab. Laita itu termasuk kawan-kawannya inna. Apa faedah, apa makna laita itu? Litamanni, angan-angan, la yurja husuluhu, yang kejadiannya mustahil bisa terwujud. Ya. Jadi ucapan yang menunjukkan angan-angan sesuatu itu mustahil terwujud. Ya laita, ya seandainya, qaumi ya'lamun, kaumku mengetahui. Ya. Kaumku mengetahui. Mengetahui apa? Enggak disebutkan. Makanya di sini para ulama mengatakan laita qaumi ya'lamun al-jannah. Seandainya kaumku mengetahui indahnya surga ini. Yang berkata ini Habib An-Najjar. Soleh yang mana? Soleh Kaisan tadi bukan? Baik. Baik. Baik, ya laita qaumi ya'lamun, seandainya kaumku mengetahui. Mengetahui apa? Keindahan surga. Jadi begitu dia dihukum,
ruhnya dicabut oleh Allah, tidak merasakan sakit, kemudian dia langsung masuk surga. Nyampe di surga dia mengatakan, qala ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku mengetahui betapa asiknya tempat ini, betapa indahnya tempat ini, ya. Jadi orang yang bisa ngomong seperti ini adalah orang yang betul-betul merasakan nikmat. Nah, ibu misalnya pergi jalan-jalan di keluarga ya, dan jalannya ke ini nggak jauh-jauh, ke ini aja ke ke mana ya indah ya? Ke dataran ke ini katanya indah ya ke bukan Pakistan ke utara itu apa namanya? Yang konflik India sama Pakistan terus tuh daerah apa? Daerah ya Allah saya lupa namanya. Ya pokoknya ibu jalan-jalan lah gitu. Suatu daerah indah gitu ya. Ya Allah namanya apa lupa nih. Pokoknya tempatnya indah lah gitu. Ibu ngajak teman gitu kan, teman ini nggak mau ikut, gitu kan. Kemudian setelah ibu pulang dari jalan-jalan, terus ibu cerita, kawan ibu nanya, gimana jalannya kemarin? Duh, seandainya kamu ke sana. Nah, jadi ucapan duh, seandainya kamu ke sana itu, rasa-rasanya itu ucapan yang bisa diucapkan oleh orang yang merasakan keindahan pengalaman pribadi yang luar biasa. Yang rasa-rasanya rugilah. Tak ada lagi ungkapan untuk menceritakan keindahan dan ruginya kamu gak datang ke sana. Ya. Tuh seandainya kamu datang, kamu rasakan sendirilah gimana gitu kan. Saking nggak bisanya berkomen lagi gitu. Atau komen, nggak kalau dia masih bisa cerita biasa aja sih, bagus tempatnya gitu. Kalau dia cuma cerita begitu bu, oh, tempatnya bagus, hotelnya bagus, pemandangannya bagus, semuanya enak, makanannya enak gitu. Tour guide-nya juga bagus. Itu cuma biasa aja berarti. Tidak terlalu bagus berarti. Tapi kalau dia sudah mengatakan, lu seandainya kamu ikut, berarti itu luar biasa. Gitu. Itulah yang diucapkan oleh Habib An-Najjar. Jadi orang kalau dieksekusi bu, dijahit sama orang sampai mati gitu. Punya dendam enggak? Sakit hati enggak? Boleh jadi Habib An-Najjar sakit hati, tapi kenikmatan yang diperoleh lebih besar. Sehingga dia mencapai kedamaian, teredam itu semua. Ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku mengetahui. Ya. Jadi Allah ingin mengajarkan kepada kita betapa indahnya surga, ya Bu ya. Dengan ucapan ya laita qaumi ya'lamun. Kita di dunia nih masih belum tahu gimana surga, tapi dapat sedikit bukan bocoran juga, sedikit testimoni orang yang pernah masuk surga gitu. Sekarang saya tanya, di mana Habib An-Najjar sekarang? Orang yang lagi kita ngomongin sekarang ini lagi di mana dia? Lagi di surga sekarang, lagi senyum-senyum dia. Senyum-senyum dia, dapat pahala jariah. Setiap orang yang baca ayat ini kan dapat pahala dia. Dia senang dia. Sudahlah dia masuk surga, dia jadi buah pembicaraan yang baik di dunia sampai hari kiamat. Orang tahu Habib An-Najjar itu orang hebat. Luar biasa Ibu ya. Bayangkan 70 tahun menyembah berhala, memproduksi patung, sakit-sakitan, pincang. Ketika dia beriman, total nasibnya berubah. Ketika dia beriman pada Allah langsung diubah total. Bahkan menyebut namanya saja, membaca ayat berkenaan dengan dirinya, dia juga dapat transferan pahala. Jadi ini adalah ittiba yang menguntungkan ya. Ikut-ikut Rasul, pahalanya luar biasa. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi. Baik. Seandainya kaumku mengetahui apa? Tafsir yang pertama. Tafsir yang berikutnya, seandainya kaumku mengetahui betapa indahnya maghfirah Allah, bima ghafara li rabbi. Betapa indahnya maghfirah Allah. Dari sini kita tahu bahwasanya
Syarat masuk surga itu apa, Bu? Dapat ampunan Allah. Orang tidak bisa masuk surga kecuali dalam statusnya sudah maghfur. Orang tak akan masuk surga kecuali statusnya sudah maghfurun lah, sudah diampuni oleh Allah. Ya. Setiap umatku masuk surga kata Nabi. Setiap umat Nabi Muhammad pasti masuk surga, tetapi masuk surga yang tidak didahului oleh azab neraka. Itu yang kita inginkan. Nah, untuk supaya tidak diazab neraka, kita perlu yang namanya maghfirah. Oh, jadi nikmat basic ya. Nikmat dasar ahli surga itu bukan bidadari, bukan makanan, minuman, sungai-sungai, bukan. Nikmat dasar orang ahli surga itu adalah maghfirah. Ampunan Allah. Makanya Allah mengatakan yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannah. Kan begitu. Diampuni dulu baru masuk surga. Tidak mungkin orang masuk surga kecuali sudah statusnya diampuni oleh Allah. Walaupun masuk surga, jangan nyicip dulu di neraka kan gitu. Nauzubillah kalau tidak dapat maghfirah Allah. Maka doa yang paling utama bukan masuk surga, doa minta masuk surga, tapi doa minta ampunan. Ya, maka doa kita tuh Rabbil firli itu doa yang paling utama. Ya. Semua nabi itu doa pertamanya itu Rabbil firli. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Doa Nabi Nuh, Rabbil firli wali walidayya. Doa Nabi Nuh, Rabbil firli wali Nuh Nabi Nuh. Rabbi ya. Nuh Nabi Nuh bukan Nabi Yunus. Rabbil firli wali walidayya waliman dakhala baitiya. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan orang-orang yang masuki rumahku. Nah, doa Nabi Sulaiman, Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampuni dosaku dan berikan aku kerajaan. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minta ampunan juga. Doa Nabi Muhammad, wakina azaban kan. Nabi Muhammad SAW juga istighfar 100 kali dalam sehari, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh nabi itu minta ampunan Allah. Ya. Karena Nabi dan Rasul itu tahu bahwasanya ampunan atau maghfirah Allah itu dasar, ya. Nikmat dasar yang harus kita miliki. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya. Jadi bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dan dia telah menjadikanku termasuk orang-orang yang mukramin. Mukramin jamak dari mukram. Mukram itu isim fa'il dari isim maf'ul dari akrama. Dia telah memuliakan, mukram yang dimuliakan. Maksudnya apa sih? Tidak ada orang yang dimuliakan di akhirat melainkan ahli surga. Kalau mujrimin atau neraka, mukramin ahli surga. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan syahadah, dengan mati syahid, dimuliakan oleh Allah dengan masuk surga, dengan ridhonya, dengan maghfirahnya. Jadi mukramin ini gelar, sebutan. Bagaimana supaya kita juga mukram? Nah, itu pertanyaannya, Bu ya. Bagaimana kita juga mukram di sisi Allah? Coba kita urutkan lagi. Apa kerjanya Habib An-Najjar sehingga dia disebut mukram? Apa, Bu? Dia masuk Islam, dia bertauhid, mengikuti para rasul, belajar sama guru, kemudian menyuarakan yang hak, bergegas dalam kebaikan, ya, membela kebenaran, membasmi kejahatan, gitu ya. Kemudian berdakwah. Ini amalan-amalan yang menyebabkan seseorang menjadi mukramin. Dan mati syahid. Nah, ini yang agak sulit nih, mati syahid nih. Tapi ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa tidak kita mendapatkan mati syahid tanpa mati? Maksudnya tanpa mati di jalan Allah, tapi kita dianggap mati syahid, gitu. Bisa tidak? Nah,
Nabi SAW mengajarkan kita, orang itu dianggap mati syahid kalau dia niat berjuang menegakkan agama Allah, kemudian dia meninggal di tengah perjuangannya. Padahal bukan peperangan ya, bukan mati syahid di peperangan, bukan dibunuh sama orang seperti, tapi dia sudah berniat mati syahid dan berjuang di jalan Allah sepanjang hidupnya, walaupun dia mati di kasur. Dengar itu Bu ya? Seperti Khalid bin Al-Walid, tahu Bu Khalid bin Walid? Oh, paling itu puluhan perang sudah dihadiri, sudah dia ikuti. Doa sama Allah, ya Allah saya ingin mati syahid, mati syahid, mati syahid. Doanya tiap hari. Dia ingin meninggal di jalan Allah. Tapi meninggalnya beliau di atas kasur. Boleh, kita harus menginginkan syahid itu. Yang lagi diobral di Palestina sekarang. Kalau di Palestina murah syahid itu. Kadang di rumahnya diam, datang bom, syahid. Tapi niatnya itu. Jadi kita berniat menegakkan agama Allah, berjuang di jalan Allah, walaupun nanti matinya di kasur, dianggap mati syahid. Tapi ada ya syahid itu ada dua derajat. Syahid kital sama syahid di luar kital ya. Syahid kital itu maksudnya yang terbunuh di jalan Allah, nyawa dikorbankan gitu. Itu syahid yang kital. Dan syahid setelah itu banyak, syahid karena melahirkan, syahid meninggal karena sakit perut, syahid karena tenggelam, syahid karena ditimpa bangunan, itu juga syahid. Tapi statusnya tidak setinggi syahid kital. Syahid yang terbunuh betul gitu. Kurang tahu saya Bu, belum tahu saya. Nanti saya cari tahu. Doa mati syahid ya. Allahu a'lam. Insyaallah. Tanda husnul khatimah. Kita meninggal malam Kamis malam Jumat. Itu tanda husnul khatimah. Salah satu tanda husnul khatimah. Ini bukan berarti orang meninggal Rabu, Senin, Selasa, selainnya itu tidak husnul khatimah. Baik. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Mana sih bahasa? Jadi Imam Qatadah mengatakan qila dukhulil jannah, yaitu adkhalahu Allahul jannata wa fiha hayyun yurzaq. Langsung dimasukkan oleh Allah ketika dia mati itu, langsung dicabut ruhnya masuk surga. Dalam keadaan hidup dia yurzaq dan diberikan rezeki. Sebagaimana firman Allah, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menyangka orang-orang yang mati di jalan Allah itu orang-orang yang meninggal. Bal, justru mereka itu ahya, hidup, orang-orang yang hidup inda rabbihim di sisi Allah, yurzaqun, dan mereka mendapatkan rezeki. Jadi kalau pertanyaannya orang mati syahid itu makan minum Ustaz? Iya, makan minum mereka. Berpakaian? Iya. Punya rumah? Ya? Iya. Punya kendaraan? Iya. Hidup, bahkan kehidupannya lebih baik daripada kehidupan dunia. Ya. Nah, jadi sebagaimana dijelaskan di surah Ali Imran ayat 169. Enggak, gitu aja kuburkan. Dikuburkan sebagaimana bentuknya terakhir meninggal itu. Ya, pakaiannya, darah-darahnya, dari dibersihkan, biarkan saja. Ya, dari dibersihkan, biar aja. Baik. Jadi kata Ibnu Abbas ketika dia mengatakan qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dulu seandainya kaumku mengetahui nikmat yang aku peroleh dari ampunan-ampunan Allah dan menjadikan aku sebagai orang yang dimuliakan oleh Allah, maka berkata Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, nasaha qaumahu hayyan wa mayyitan. Dia menasihati kaumnya dalam hidup maupun sesudah kematian. Jadi dakwah Habib An-Najjar ini hidup dan mati gitu.
Jadi kata Imam Ibnu Abi Layla, ada beberapa umat, ada 3 orang yang tidak pernah kafir sedikit pun kepada Allah. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali kan masuk Islam, belum balik masuk Islam. Yang kedua, mukmin ahli Fir'aun, orang-orang beriman di kalangan ahli keluarga Fir'aun. Kemudian Sahibu Yasin, yaitu Habib An-Najjar. Fahumus siddiqun, itulah orang-orang yang benar imannya. Ya. Ini hadisnya marfu. Ya. Sahibu Yasin, Habib An-Najjar ini Sahibu Yasin namanya. Sahibu Yasin. Jadi Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat-ayat ini atau cerita tentang Habib An-Najjar ini menjadi dalil wajibnya kita menahan emosi atau bersikap tenang, lembut kepada orang-orang yang bodoh. Ya, orang-orang yang bodoh, tidak tahu ilmu agama. Wajibnya kita bersikap lembut, ramah, tidak emosian, berdialog dengan baik kepada orang-orang yang tidak tahu agama. Bagaimana Habib An-Najjar berdakwah dengan lembut, dialog, walaupun dia dieksekusi mati, tapi dia masih memanggil ya qaumi. Dia tidak boleh awak kasa-kasa dalam berdakwah, tidak boleh. Ya. Sini dikatakan Imam Qurtubi, hazihil ayah tanbihun azim, ada perhatian khusus ini, maklumat khusus. Wa dalalatun ala wujubi qazmil ghaiz, ada dalil wajibnya menahan amarah. Walaupun orang itu salah, jahil, tidak tahu apa-apa gitu kan. Kita sudah tahu hakikat nih. Kita sudah tahu hakikat surga dan dakwah kebenaran Islam. Tapi orang-orang tidak paham, maka tidak boleh kita marah-marah. Ini agama yang benar, wah, sampai ngata-ngatain mereka tidak boleh. Tidak boleh emosi dalam berdakwah. Wal hilmu an ahlil jahl, dan bersikap lembut kepada orang yang tak tahu agama. Wa tara'uf, dan memaafkan, santun, alaman adkhala nafsahu fi ghimaril ashrar wa ahlil baghi, kepada di depan orang-orang yang zalim. Dan menjauhi wal istighal bidzalika anis syatamati bihi wa du'a ilaih, dan tak boleh melaknat-laknat bagi orang-orang yang jadi dakwah kita. Ala tara kaifa tamannal khaira liqatalatihi, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Habib An-Najjar berangan-angan kebaikan, mengandaikan kebaikan kepada Low battery. Please charge. Ibn Najjar mengatakan ya laita qaumi ya'lamun. Kalau Ibn Najjar ini pendendam kan, begitu dia meninggal dunia langsung dia ngadu sama Allah, ya Allah, rajam itu mereka semua, impuk sama gunung gitu. Kan enggak gitu kata Ibn Najjar kan? Ibn Najjar lembut. Ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku mengetahui. Wal baghina lahu wal ghawail wa hum kafaratun abadatu asnam. Padahal yang membunuhnya ini adalah orang kafir penyembah berhala. Apalagi yang kita dakwahi itu orang Islam. Tentu harusnya lebih lembut dan lebih husnuzon lagi. Ya. Bukan tidak boleh, Bu. Bukan tidak boleh. Boleh saja hukumnya. Tapi di sini ada sisi lain yang Low battery. Please charge. Dia seorang ahli surga, syahadah, orang yang mati syahid. Dia masih menginginkan kebaikan kepada pembunuhnya, begitu. Ya. Nah. Jadi tapi kalau ditanya apa hukumnya kita melaknat atau mendoakan keburukan bagi orang yang membunuh atau menzalimi orang Islam, hukumnya juga sunnah. Sebagai Nabi SAW melaknat orang-orang yang membunuh sahabatnya 80 orang. Ya. Ya. Jadi dua kemungkinan di sini. Bolehnya kita mendoakan laknat pada orang yang zalim, atau pilihan kedua kita tetap mendoakan kebaikannya meskipun kita dizalimi. Ada dua kemungkinan. Ya. Mendoakan juga. Atau kemungkinannya seperti saya sebutkan di awal, saking bahagianya orang yang sudah masuk surga, sehingga dia tidak ada lagi dendam. Orang masuk surga itu kan sudah hilang cemburu, dendam, dengki, udah nggak. Low battery.
Please charge. Iya, orang yang kalau sudah nikmatnya itu luar biasa, maka susahnya sudah hilang. Ya. Ya. Karena ada tuh dalam riwayat hadis ya, ada orang yang masuk surga dicelupin sekali aja. Sementara dia tadinya di dunia tuh sengsara. Kemudian dicelupin ke surga sekali. Sebentar aja, mungkin 5 menit masuk surga gitu kan. 5 menit itu surga itu keluar lihat. Ditanya, pernah kak di dunia kamu susah? Enggak pernah katanya. Padahal mungkin utangnya banyak gitu kan. Buronan mertua gitu kan, buronan BLB, buronan KPK gitu kan. Masalahnya banyak gitu kan. Dia masuk surga, dicelupin sekali. Tanya, pernah susah di dunia? Oh, enggak pernah. Senang tar ya buat di dunia aja. Nah, jadi kemungkinan itu juga ada berapa kemungkinan ya. Cuman para ulama kan membahas di sini. Ini kan bukan kata saya, kata Imam Al-Qurtubi. Baik. Sampai sini dulu. Oh, udah lewat di sini. Tadi telat juga. Low battery. Please charge. Ayat sampai 27 ya. Ya, kisahnya sudah habis di situ. Ayat 28, 29 itu sudah bukan kata-kata Habib An-Najjar lagi. Sudah firman Allah subhanahu. Ada pertanyaan sampai sini, Bu? Boleh juga. Nabi Muhammad SAW. Jadi begini, Bu ya. Kalau yang dizalimi itu diri sendiri, maka dianjurkan kita untuk mendoakan hidayah. Kalau yang dizalimi itu Islam, syiar Islam, atau orang di luar diri kita, kaum muslimin, dianjurkan kita untuk laknat pada dia. Dalilnya apa? Nabi Muhammad SAW ketika beliau yang disiksa, dilempar batu di Taif. Low battery. Please charge. Ya Allah, berikanlah hidayah bagi kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Karena Nabi sendiri yang disakiti. Tapi ketika di Madinah kejadiannya, yang dibunuh itu 80 sahabat Nabi penghafal Quran, ternyata hoax, ternyata itu zong. Ya Rasulullah, kirimlah pengajar Al-Quran kepada kami, kampung kami nggak ada pengaji Quran. Baru di tengah jalan mereka dipanahi, bunuh, bantai. Maka Nabi marah, doa lanat kepada mereka, karena yang dizalimi itu syiar Islam, simbol-simbol Islam, penghafal Quran. Itu jalan tengahnya. Habib An-Najjar yang dizalimi dia atau Islam? Dia. Maka dia mendoakan rahmat kepada kaumnya. Seandainya yang dinodai itu adalah syiar Islam, tentu dia mendoakan. Dan dia tidak tahu bahwasanya 3 rasul itu dibunuh. Kan yang dibunuh duluan itu Ibnu Najjar. Baru dia setelah meninggal baru dibunuh 3 rasul itu. Jadi dia tidak tahu rasul itu dibunuh juga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Low battery. Please charge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.